Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ernanto Setiawan. Di sini saya diamanahi sebagai koordinator Komuni periode 2023. Kabinet Komuni pada periode 2023 ini adalah Kabinet Integrasi. Integrasi sendiri ini merupakan kependekan dari intelektual, sinergi, dan kolaborasi. Nah, integrasi sendiri ini merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai tujuan, tugas, dan fungsi agar dapat sejalan dan tidak bertentangan. Nah, kemudian berintelektual ini dapat diartikan bahwa Komuni ini menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan dan potensi serta minat dan bakat anggota aktif dan anggota pasif Komuni. Nah, kemudian sinergi ini dapat diartikan suatu proses untuk menghasilkan suatu keseimbangan agar anggota aktif dan anggota pasif Komuni ini dapat menjadikan hubungan yang sangat harmonis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini diartikan bahwa Komuni ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan eksistensi Komuni. Visi dari Kabinet Integrasi atau Komuni periode 2023 ini adalah mewujudkan Komuni sebagai wadah bagi mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta yang berintelektual, bermoral, dan berprestasi. Nah, kemudian untuk misi dari Komuni 2023 adalah yang pertama, membangun internal Komuni yang profesional dan mengedepankan asas kekeluargaan guna mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa bagi pengurus Komuni dan mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan organisasi yang hangat dan ramah bagi mahasiswa bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kemudian yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan eksistensi Komuni. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah menciptakan sistem kerja Komuni yang terstruktur dan adaptif. Oke, jadi tugas dari koordinator Komuni itu adalah koordinator sebagai penanggung jawab umum atas jalannya kepengurusan Komuni. Nah, dalam hal ini koordinator ini dibantu oleh wakil koordinator, sekretaris, bendahara, dan kepala divisi. Nah, kemudian yang kedua, koordinator ini juga bertugas untuk menentukan kebijakan dan arahan umum dalam berdasarkan pelaksanaan musyawarah anggota. Nah, kemudian yang ketiga, koordinator ini juga melaksanakan evaluasi bersama pengurus Komuni. Nah, kemudian koordinator ini juga mengawasi dan mengarahkan peran dan fungsi pengurus Komuni. Nah, kemudian tugas dari koordinator yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan pihak eksternal. Oke, jadi koordinator Komuni ini memiliki dua program kerja. Jadi yang pertama adalah rapat PIPH, kemudian yang kedua adalah rapat besar. Nah, yang pertama adalah rapat PIPH. Yang rapat PIPH ini merupakan rapat rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, dan rapat PIPH ini dilaksanakan oleh seluruh pengurus inti dan pengurus harian Komuni 2023. Nah, kemudian program kerja yang kedua itu adalah rapat besar. Nah, rapat besar ini adalah rapat rutin yang dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan, di mana rapat besar ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Jadi rapat besar ini dilaksanakan 10 kali dalam 1 periode kepengurusan. Nah, sasaran dari rapat besar ini adalah seluruh pengurus Komuni periode 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua,
Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini Aulia. Di sini saya diamanahi sebagai Wakil Koordinator Komuni 2023. Wakil Koordinator bertugas bersama dengan pengurus inti dan juga kepala divisi dalam menentukan kebijakan dan juga arahan umum dari hasil musyawarah anggota. Kemudian menyusun agenda komuni dan melaporkan hasil pertanggungjawaban seluruh kegiatan dan juga program kerja yang telah dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Wakil koordinator bersama dengan koordinator memantau dan juga mengawasi seluruh peran dan fungsi dari divisi, dan wakil koordinator memastikan bahwa kondisi internal komuni dapat berjalan dengan baik. Wakil koordinator memiliki 3 program kerja. Yang pertama ada rapat kerja, yang kedua progress report, dan yang ketiga musyawarah anggota. Nah, untuk rapat kerja ini merupakan rapat umum yang dilaksanakan di awal periode kepengurusan untuk menyusun dan juga menetapkan program kerja serta berbagai agenda yang akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan komuni. Yang kedua ada progress report, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk melaporkan hasil pertanggungjawaban terkait program kerja yang telah dilaksanakan selama setengah periode kepengurusan dan juga untuk mengevaluasi sebagai bahan untuk pelaksanaan dari setengah periode selanjutnya. Dan juga yang ketiga ini ada musyawarah anggota, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari program kerja dan juga kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode kepengurusan komuni. Kondisi internal yang diharapkan untuk komuni adalah adanya rasa kekeluargaan, di mana rasa kekeluargaan ini dibangun melalui beradaptasi di lingkungan komuni dan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Rasa kekeluargaan yang tertanam dalam diri setiap pengurus dapat meningkatkan kinerja pengurus, seperti semangat dalam melaksanakan program kerja, sikap keterbukaan dari setiap pengurus, terutama kepala divisi dan juga stafnya, komunikasi yang baik, dan juga solidaritas. Kami juga mengharapkan terjadinya hubungan yang baik antara seluruh pengurus sehingga semua dapat saling bersinergi untuk menyukseskan program kerja dan juga seluruh agenda yang ada di dalam komuni. Kegiatan yang lain ini seperti para kepala divisi dapat mengajak para staf divisinya untuk berkumpul bersama, makan bersama, kemudian mereply story sosial media, dan juga bermain bersama. Nah, itu untuk meningkatkan rasa keakraban, rasa kekompakan, dan juga kekeluargaan, serta menghindari adanya pengurus yang pasif atau tenggelam ataupun yang miskomunikasi. Wakil koordinator bersama dengan pengurus inti dan juga pengurus harian saling bekerja sama dan juga berkontribusi untuk menjaga kondisi internal dari setiap divisinya. Kami menekankan bahwa komunikasi dan juga keterbukaan itu sangat penting sehingga para staf, para kepala divisi dan juga staf ahli dapat membantu untuk membangun keaktifan dari para staf divisinya dan juga menggerakkan para staf divisinya untuk menyukseskan dari program kerja dan juga kegiatan yang ada di dalam komuni. Nah, staf divisi ini dapat saling berkeluh kesah dan bercerita kepada kepala divisi sehingga nantinya dari PIPH dapat memberikan solusi, semangat, dan juga motivasi kepada seluruh pengurus komuni. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Santika Mitawiana. Di periode kali ini saya diamanahi sebagai sekretaris 1. Tugas dari sekretaris yang pertama adalah bertanggung jawab dalam mengurusi segala kesekretariatan komuni. Yang kedua, bertanggung jawab mengurus administrasi komuni. Yang ketiga, menerima dan mengarsipkan data mahasiswa KIPK 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang keempat, bersama berkoordinasi dengan sekretaris divisi dan sekretaris setiap program kerja Komuni 2023. Di sekretaris ada 8 program kerja. Yang pertama ada penataan manajemen kesekretariatan, ada yang kedua ada pengecekan buku agenda, yang ketiga ada pendataan pengurus Komuni 2023, dan yang keempat ada jadwal piket sekretariat, yang kelima ada penyusunan materi kerja, yang keenam pembuatan kartu pengurus Komuni 2023, yang ketujuh pengarsipan data mahasiswa KIPK 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang terakhir pembuatan SK dan E-sertifikat bagi pengurus Komuni 2023. Halo, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Sulfiani Dian Aisyah. Di sini diamanahi sebagai Bendahara 1 Komuni pada periode 2023. Bendahara merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sirkulasi keuangan Komuni tahun 2023. Selanjutnya, bendahara juga berkoordinasi dengan bendahara divisi maupun bendahara tiap-tiap kegiatan program kerja Komuni 2023. Selanjutnya, bendahara juga bertanggung jawab atas ketertiban pembayaran iuran kas pengurus Komuni 2023. Yang terakhir yaitu membuat laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan Komuni 2023. Nah, di bendahara ini memiliki 4 program kerja. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan Komuni tahun 2023. Selanjutnya ada transparansi keuangan, ada pengelolaan dana kesma, dan juga kas pengurus Komuni tahun 2023. Untuk pengurus Komuni, kita akan memberitahukan keuangan Komuni pada rapat besar yang dilaksanakan tiap akhir bulan, dan juga kita akan memberitahukan melalui pamflet yang disebarkan di grup Komuni tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan program kerja transparansi keuangan yang dilakukan 3 bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Wahirul Subekti. Yang tahun ini alhamdulillah diamanahi sebagai Kepala Divisi dari Koordinator Fakultas. Oke, jadi divisi Koorfak itu adalah divisi yang memiliki tugas untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan KIP kuliah. Kemudian juga memiliki tugas seperti menampung aspirasi dan mengkaji setiap isu-isu permasalahan yang ada pada KIP kuliah, dan juga nanti akan menyampaikan informasi tentang isu-isu tersebut, yang mana informasi tersebut nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita juga menjalin komunikasi dengan mahasiswa KIP kuliah, kemudian ormal-ormal lain, dan juga birokrasi baik universitas ataupun birokrasi fakultas. Kemudian yang terakhir, kita juga menyampaikan informasi dan mengarahkan mahasiswa KIP kuliah untuk dapat berkontribusi kepada setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas, dan mereka meminta kita untuk mengajak mahasiswa KIP kuliah untuk berkontribusi. Oke, jadi di divisi Koorfak itu ada 9 program kerja, dan itu mungkin terlihat banyak sekali, tapi tidak begitu melelahkan ya teman-teman. Jadi yang pertama ada grup alumni. Nah, grup alumni ini adalah program kerja yang dimana di situ kita menampung setiap alumni bidik misi yang telah lulus untuk masuk ke grup tersebut. Kita share-share informasi pekerjaan atau informasi-informasi beasiswa. Kemudian ada aspirasi dan informasi, kemudian sterilisasi grup untuk ya semacam untuk mengkondisikan grup agar tetap tenang begitu. Kemudian ada penelusuran presma yang mana kita share setiap bulan. Kemudian ada menjalin koordinasi dengan birokrasi fakultas atau biasa kita kenal dengan mekar dengan fakultas. Nanti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan birokrasi fakultas. Kemudian ada FGD atau Forum Group Discussion, yang mana kita akan berkumpul dalam suatu forum bersama mahasiswa KIP kuliah, di mana di situ kita akan membahas tentang isu-isu atau permasalahan, dan kita memberikan ruang kepada mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka secara langsung dalam forum tersebut. Kemudian yang terakhir ada pembuatan grup KIP kuliah. Ini nanti kita membuat grup untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang tergabung dalam KIP kuliah. Kemudian di situ kita nanti akan menyatukan mereka sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Jadi setiap fakultas itu nanti akan ada grupnya masing-masing. Ditanya tentang alur penyebaran informasi, jadi datangnya informasi itu biasanya ada 2 jalur ya. Yang pertama ada memang informasi dari birokrasi. Nah, kalau informasi dari birokrasi itu nanti dari pihak birokrasi, kemudian kita bekerja sama kepada mereka, kemudian nanti akan disampaikan sebuah informasi yang mungkin perlu kita sampaikan ke grup fakultas. Nah, itu nanti jadi dari pihak birokrasi, kemudian ke kita, kemudian kita sampaikan ke grup fakultas. Ada juga informasi lain yang misalnya nih ada isu-isu tentang KIP kuliahan. Nah, itu nanti kalau ada isu-isu atau permasalahan tentang dunia KIP kuliah, atau ada mahasiswa yang mengalami permasalahan dengan KIP kuliah, itu nanti kita tampung, kemudian
kita koordinasikan, kita komunikasikan dengan pihak birokrasi, yang mana setelah pihak birokrasi memberikan jawabannya dan lain sebagainya, itu biasanya kita langsung membuat informasi dan menyampaikan kepada mahasiswa KIP kuliah terkait atau yang bersangkutan. Halo Mahakib, perkenalkan saya Niken Ayu Rohmani. Di sini saya diamanahi sebagai Kepala Divisi dari Divisi Kesejahteraan Mahasiswa di Komuni periode 2023. Jadi divisi KESMA itu adalah divisi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian untuk program kerja dari divisi KESMA sendiri itu ada 6 program kerja. Yang pertama ada program kerja advokasi, kemudian ada Komuni Peduli Insidental, Komuni Peduli Panti, Komuni Go Green, bidik misi dan KIP Kuliah Award, serta ada talk show mahasiswa KIP kuliah. Dalam divisi kesejahteraan mahasiswa terdapat program kerja advokasi, di mana program kerja ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa KIP kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nantinya aspirasi ini akan ditampung melalui angkat online yang akan disebarkan setiap bulannya melalui grup masing-masing penerima KIP kuliah, yang kemudian akan kami beri jawabannya melalui unggahan press release di sosial medianya Komuni. Perbedaan divisi kesejahteraan mahasiswa atau KESMA dengan divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia yakni terletak pada tujuan dari masing-masing divisi tersebut. Divisi KESMA bertujuan untuk mensejahterakan seluruh mahasiswa KIP kuliah yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta melalui program kerja yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbeda dengan divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, divisi tersebut bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada internal komuni atau pengurus aktif komuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Mursabili, diamanahi sebagai Kepala Divisi PSDM Komuni tahun 2023. Divisi PSDM adalah divisi yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa khususnya di internal komuni. Baik, untuk divisi PSDM itu memiliki 7 buah proker. Yang pertama ada Dies Natalis, yang kedua ada Upgrading, yang ketiga ada Makrab, yang keempat ada Career Talk, yang kelima ada Sliding, yang keenam ada Oprek, dan yang terakhir ada FOTM atau Community of the Month. Divisi PSDM untuk mengupgrade keterampilan pengurus komuni 2023 yang pertama dengan program kerja Upgrading yang berisi materi tentang keorganisasian dan berbagai skill untuk menunjang dan mengembangkan potensi sumber daya pengurus komuni. Nah, selain itu ada juga proker Career Talk yang membahas tentang persiapan karir pengurus komuni. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Vina Marfuah. Pada periode kali ini, aku diamanahi sebagai Kepala Divisi Kewirausahaan. Salam kenal. Oke, baik. Jadi, divisi kewirausahaan adalah divisi yang mengadakan kegiatan yang dapat memberdayakan, mengembangkan, dan mengoptimalkan jiwa kewirausahaan mahasiswa KIP Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, jadi di divisi kewirausahaan ini terdapat 5 program kerja. Yang pertama ada insidental, yang kedua adalah pembuatan PDL dan merchandise, yang ketiga ada business plan competition, yang keempat ada webinar kewirausahaan, dan yang terakhir adalah kredit laptop. Baik, jadi divisi kewirausahaan dalam meningkatkan keterampilan berwirausaha pengurus komuni dengan mengadakan program kerja webinar kewirausahaan. Jadi pada webinar ini, pengurus komuni dan juga mahasiswa KIP kuliah di UNY dapat mengikuti webinar tersebut dan juga menyerap ilmu-ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk wirausaha mereka.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Rashid. Di sini saya diamanahi sebagai Kepala Divisi Public Relation dan Media. Jadi PR Media atau Public Relation dan Media merupakan divisi yang menjalin relasi dengan alumni, organisasi, lembaga atau instansi baik internal ataupun eksternal serta mengelola media komunikasi dari Fomuni. Jadi, terdapat 7 program kerja yang ada di PR Media, diantaranya yang pertama yaitu FGTS atau Fomuni Goes to School. Yang kedua ada kunjungan Fomuni, yang ketiga ada apresiasi, kemudian yang keempat ada YouTube dan TikTok, yang kelima ada kemediaan, yang keenam ada pelatihan layouting, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah stanisasi. Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Arum Kemangi dari Divisi Minat dan Bakat sebagai Kepala Divisi. Divisi Mikat adalah divisi yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa KIP kuliah yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuannya agar mereka bisa mengekspor. Tugasnya apa aja ya kira-kira? Tugas Divisi Mikat adalah mengembangkan dan memberikan wadah bagi minat serta bakat mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Program kerja yang ada di Divisi Mikat itu ada 4. Yang pertama, BPS atau Brief Public Speaking. Yang kedua, lomba kepenulisan, bisa disebut juga WCF atau Writing Contest Form Uni. Yang ketiga, SWFT, yaitu Smart for TOEFL. Lalu yang terakhir ada Fansport. Nah, Fansport ini itu adalah sebuah ajang bagi teman-teman pengurus Form Uni untuk mengakrabkan diri dengan olahraga yang menyenangkan.